Oke, selamat pagi, siang, sore. Kali ini saya Albert Febrian akan menjelaskan assignment CLO 3 kalkulus. Jadi di sini soal yang pertama diberikan eh, fungsi banyak di sini untuk x kurang dari 3 dan untuk x lebih dari 3, lebih dari sama dengan 3. Di sini untuk x kurang dari 3 ada x kuadrat minus 1, dan untuk x lebih dari sama dengan 3 yaitu 2a x plus b. Nah, kita disuruh tentukan bahwa nilai fungsi ini itu diferensiabel di x sama dengan 3. Jadi di sini yang pertama-tama kita lakukan, kita mencari tahu f aksen dari kiri dari x, yang x-nya sama dengan 3, dan f aksen dari kanan di sini. Nah, karena di sini f aksen dari kanannya atau dari yang lebih besar dari 3-nya itu terdapat nilai a dan b, di sini kita nyari yang tidak terdapat nilai a dan b dulu. Oke, di sini limit x3 dari kiri, rumusnya fungsi itu sendiri dikurangin substitusi fungsi dari 3 di sini, terus per x dikurangin 3. Nah, di sini langsung aja kita x kuadrat dikurangin 1. Nah, F3 di sini masukin saja 9 dikurangin 1 yaitu 8. Langsung masuk 8 di sini. Nah, x kuadrat minus 9 kan di sini jadinya hasilnya. Bawahnya itu x dikurangin 3. Nah, lalu selanjutnya di sini x kuadrat minus 9 itu bisa kita pecah menjadi x min 3 kali x plus 3 per x min 3. Jadi ini bisa dicoret dan tersisa x plus 3. Jadi di sini nilai limitnya dimasukin 3, dimasukin ke sini jadi 6. Oke, karena dia dipaksa harus diferensiabel di x sama dengan 3, dan karena ini kita ada nilai a dan b di sini, nah kita paksain aja masuk ke dalam sini. Jadi 6 sama dengan limit dari kanan, ya limit dari kanan di F3-nya. Jadi fx, rumusnya fx kurangin f3 sama kayak tadi. Tapi di sini fungsinya kita ganti dari yang di kanan. Nah, lanjut di sini 2ax plus b dikurangin substitusi nilai 3 ke persamaan itu. Jadi kan 6a plus b di sini. Oke, ini minus masuk ke sini jadi minus 6 dan minus b. Minus b diplusin b, b-nya hilang. Dan di sini minus 6a. Oke, di sini minus 6a. Nah, kita bisa ngeluarin a di sini. Jadi A-nya keluar 2x min 6. Nah, di sini 2x min 6. Oh ya, di sini juga kita bisa ngeluarin 2-nya juga sekalian, 2-nya dikeluarin. Jadi kita bisa coret x min 3-nya. Dan di sini ketemu 2a per 1. Oke, jadi 2a per 1, atau kita bisa singkat 2a di sini itu sama dengan 6. Jadi a-nya ini 2-nya kita lempar ke kiri, 6 per 2 yaitu 3. Nah, setelah kita menemukan nilai 3 ini, di sini kita bisa ubah fungsi yang di atas tadi. Nah, a-nya ini berubah jadi 3. Jadi kita dapat di sini x kuadrat minus 1 untuk x yang kurang dari 3 dan 6x plus b untuk x yang lebih dari sama dengan 3. Nah, saya di sini menggunakan sifat kekontinuan karena dia itu dipaksa diferensiabel di x sama dengan 3. Jadi kita mengetahui dia sudah pasti kontinu di x sama dengan 3. Jadi kita bisa sama dengan saja di sini. Sebenarnya jadi x kuadrat minus 1 itu kalau kita masukkan 3 di sini
itu sama dengan 8, karena 9 dikurangin 1 sama dengan 8. Nah, kita paksa untuk fungsi yang kedua ini itu sama dengan 8. Jadi 6x plus b untuk x yang dimasukin 3 ini sama dengan 8. Jadi kita tinggal masukin 6 dikali 3, 18, ditambah b sama dengan 8. Nah, b-nya ini sama dengan 18 pindah ruas dikurangin 18, b-nya sama dengan minus 10 di sini. Oke, itu jawaban untuk A dan B di sini sudah ketemu. Lalu di soal nomor 1 kita juga ditanyakan untuk selang kemonotonan. Untuk kemonotonannya dia naik atau turun di mana aja. Nah, di sini kita punya fungsi yang tadi, kita sudah bisa ngesubstitusiin b-nya jadi minus 10. Di sini kan tadi plus b. Nah, kita kali jadi minus 10. Sama ya. Nah, di sini lalu kita ada penurunan di sini. Di setiap fungsinya kita turunin jadi 2x dan 6. Untuk apa? Untuk mencari kemonotonan itu. Jadi dia monoton naik atau monoton turun, kita ingin tahu. Nah, karena di sini konstanta untuk x yang lebih dari 3 dia sudah pasti monoton naik. Sedangkan di sini kan ada nilai x untuk x yang kurang dari 3. Jadi dia bisa nilai negatif. Karena x kurang dari 3 sendiri memiliki nilai negatif kan. Nah, di sini jadi bisa dia bisa negatif jika x-nya tuh kurang dari 0 ya kan. Karena titik pemecahnya di sini ada 0. Kalau di x sama dengan 2x. Jadi kita bisa ngomong kalau monoton turun pada interval minus tak hingga 0 dan pada 0 sampai tak hingga dia monoton naik. Nah, di sini kita coba bisa tes di sini. Kalau di yang fungsi pertama ini yang untuk x kurang dari 3, misalnya kita ambil 1, dia kan positif. Nah, jika x-nya sama dengan 1 di sini dia tetap positif. Tapi ketika x-nya sama dengan minus 1, dia otomatis akan negatif. Oke, lanjut di soal yang kedua. Nah, di sini ditanyakan nih untuk turunan dari x kuadrat sin dari xy plus x sama dengan plus y sama dengan x. Nah, di sini saya ubah bentuknya menjadi x kuadrat sin xy plus y min x sama dengan 0. Kita ditanyain di sini turunan pertamanya berapa, turunan keduanya apa. Oke, di sini turunan pertama untuk x sin xy plus y min x sama dengan 0, kita turunin satu-satu bagian ini menggunakan sifat turunan perkalian, ini sendiri dan ini sendiri. Oke, di sini kita turunin di sini. Jadi pertama turunkan x kuadratnya 2x dikali sin xy, di sini tetap, lalu ditambah ini tetap dan ini diturunkan. Dan turunan dari sin xy ini adalah cos xy dikali turunan dari dalamnya, yaitu y plus x kali y aksen. Nah, di sini turunan dari y itu y aksen dan turunan dari minus x itu minus 1. Sudah, habis itu di sini ada 2x sin xy plus x kuadrat. Nah, di sini y cos xy. Di sini saya langsung mengalihkan cos y dan cos xy, y dan cos xy, x y aksen. Jadi di sini x y aksen dikali cos xy. Nah, lalu di sini tinggal dikalikan. Saya mengalihkan x kuadrat dengan y cos xy dan x kuadrat dengan x y aksen cos xy. Nah, di sini 2x sin xy saya kalikan. Jadi di sini x kuadrat, jadi di sini x pangkat 3 dan di sini x kuadrat. Oke, dan di sini sama aja. Lalu untuk selanjutnya kita oper semua yang ada y aksennya ke sebelah kiri. Yang ada y aksennya kan ini dan ini. Nah, jadi kita tinggal pindahkan semua yang tidak ada y aksennya ke ruas kanan. Ini jadi sebenarnya di sini sama dengan 0.
Oke, jadi di sini Y pangkat 3 Y aksen cos XY plus Y aksen sama dengan ini satunya saya taruh depan karena dia positif, 1 plus 1 minus 2x sin XY ini, dan yang tidak ada x-nya lagi ini minus x pangkat 2 Y cos XY. Oke, selanjutnya kita keluarin di sini Y aksennya, dikeluarin. Jadi Y aksen dikali x kuadrat cos XY plus 1 sama dengan 1 dikurangin 2x sin XY kurangin x kuadrat Y cos XY. Lalu di sini diperin ke ini, jadi jadi Y aksen sama dengan 1 min 2x sin XY dikurangin x kuadrat Y cos XY dibagi x pangkat 3 cos XY plus 1. Nah, untuk turunan keduanya di sini saya tuh bagi jadi 3 bagian karena cukup panjang. Jadi di sini saya pisahkan 1 per x pangkat 3 cos XY plus 1 sendiri dikurangin 2x sin XY per x pangkat 3 cos XY plus 1 menjadi bagian 2 dan dikurangin x pangkat 2 Y cos XY per x pangkat 3 cos dari XY plus 1 ini jadi bagian 3. Nah, sebelum masuk ke turunan yang ketiga, saya sudah membuat biar waktunya lebih cepat, saya sudah membuat di sini turunan dari masing-masing ini 2x sin XY dan 3x pangkat 3 cos XY plus 1 dan x pangkat 2 Y cos XY. Saya sudah buat tiga-tiganya dan menggunakan sifat turunan perkalian di sini. U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen, lalu dikerjakan seperti biasa. Dan di sini untuk 2x sin XY saya mendapatkan negatif sin XY dikurangin XY cos XY per x kuadrat cos XY. Nah, di sini untuk yang x kuadrat Y cos XY saya pakai cara sama, U aksen kali V kali W ditambah U kali V aksen kali W ditambah U kali V kali W aksen, karena dia ada 3 perkalian. Di sini saya kalikan dan sehingga mendapatkan hasil XY kuadrat sin XY dikurangin 2Y cos XY di sini, dan X cos XY negatif kurangin X pangkat 2 Y sin XY. Lalu di sini untuk yang X pangkat 3 cos XY menggunakan cara sama seperti yang pertama tadi, perkalian U aksen kali V, ini U aksen dikali V ditambah U kali V aksen, ini V aksennya, sehingga di sini didapat untuk Y aksennya, untuk dari fungsi turunan dari ini x pangkat 3 Y sin XY dikurangin 3x pangkat 2 cos XY diperin dibagi minus x pangkat 4 sin XY. Oke, karena kita sudah punya nilai ini semua, kita tinggal masukkan yang pertama. Di sini kita masukkan di fx yang 1 per x pangkat 3 cos XY plus 1. Di sini kita menggunakan sifat U aksen dikurangin V, U aksen dikali V dikurangin U dikali V aksen per V pangkat 2. Di sini ini U aksen V dan ini V aksen dan ini U. Ini V aksen dan di sini V aksennya di pangkat 2-in.
Sehingga di sini didapatkan, ini negatifnya dicoret, X pangkat 3 Y sin XY dikurangi 3X kuadrat cos XY per X pangkat 4 sin XY. Nah, itu semua dibagi dengan X pangkat 3 cos XY plus 1 pangkat 2. Kita sudah menemukan yang pertama. Yang kedua, sama saja. Kita pakai cara ini untuk yang kedua, sehingga didapat lumayan panjang, negatif sin XY dikurangin XY cos XY, cos dari XY per X pangkat 2 dari cos XY dikali X pangkat 3 dari cos XY plus 1 di sini. Nah, dikurang dari 2 sin XY dikali negatif X pangkat 3Y sin XY dikurangi 3X pangkat 2 dari cos XY dikurangi di per X pangkat 4 sin XY, negatifnya pindah depan ini. Sehingga dibagikan semua dibagikan lagi dengan X pangkat 3 cos XY plus 1 pangkat 2. Sudah ketemu yang bagian kedua, yang bagian ketiga. Di sini sama caranya kayak cara yang kedua jadi, sehingga didapatkan seperti ini. Nah, lalu saya mengurangkan semuanya di sini. Satu bagian pertama dikurangin bagian kedua dikurangin bagian ketiga. Nah, ada hati-hati di sini karena yang negatif ini jadi plus. Dengan total kita bisa mendapatkan di sebentar. Seperti ini. Sebenarnya bisa lebih sederhana tapi terlalu panjang. Jadi yang bawah tetap karena penjumlahan dan pengurangan penyebut tetap dan sudah sama. Jadi kita tinggal ngurang dan nambahin yang di atas saja. Yang di bawah sudah sama. Tinggal ditambah-tambahin semua. Saya cuma mengerjakan sampai situ untuk turunan keduanya. Habis itu lanjut untuk yang ketiga di sini. Yang ketiga yang A, kita disuruh untuk mencari titik potong di sini, titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Oke, sekarang untuk mencari titik potong terhadap sumbu Y, kita harus menyamadengankan X sama dengan 0. Jadi ketika X sama dengan 0 di sini, kita mendapat Y-nya itu sama dengan 2. Di sini tinggal substitusi 0 kuadrat minus 0 plus 4, 2 kali 0 per 2 kali 0 plus 2. Nah, di sini ketemu Y-nya sama dengan 2, jadi 0,2 itu titik potong terhadap sumbu Y. Nah, bagaimana dengan titik potong terhadap sumbu X? Berarti kan Y-nya yang sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0 ini, kita tuh nggak bisa menemukan titik pemecahnya. Jadi di sini tidak terdefinisi. Nah, oke, yang B di sini kita disuruh mencari untuk F min 1 limit X mendekati min 1 dari kiri dan limit X mendekati min 1 dari kanan. Di sini untuk F min 1 kita tinggal substitusi seperti biasa pada persamaan ini. Min 1 kuadrat dikurangin min 1 ditambah 4 per 2 dikali min 1 plus 2.
Jadi di sini 1 ditambah 1 ditambah 4 6, dan min 2 karena di sini 1 min 1 dikali 2 min 2 ditambah 2 0. Jadi di sini sama dengan infinity atau tak hingga. Oke, untuk limit x mendekati min 1 dari kiri, kita bisa mengetahui di sini kalau dari kiri berarti kan min 1,1 sekian, 1 sekian, terus min 9 sekian. Jadi kita bisa menyebutkan kalau di sini tuh negatif karena dia tetap negatif. Dan di sini dia positif aja karena di sini ada kuadrat. Jadi dia plus per minus yang berarti dia negatif infinity atau negatif tak hingga. Sedangkan kalau dia di sini dari kanan atau plus di sini itu berarti dia negatif 0,999 kayak sekian. Jadi di sini tetap positif dikurangin kecil sekali di sini tetap kecil di sini karena dia ditambah 4. Jadi dia tetap positif. Nah, yang bawah ini karena dia 0,9 tidak nyampe 1 dan dia ditambahin 2, jadi dia otomatis nggak nyampe 2 karena dia nggak nyampe 1. Jadi dia di sini tetap positif sama dengan tak hingga. Jadi di sini untuk limit x mendekati negatif 1 dari kiri dia minus tak hingga, kalau dari kanan dia tak hingga. Lanjut untuk titik stasioner di sini harus dicari f aksen dari fungsi ini. Ini di sini saya cari seperti biasa, mengalihkan fungsi ini pakai rumus u aksen dikali v dikurangin u dikali v aksen per v kuadrat. Nah, di sini yang atas diturunkan jadi 2x min 1 dikali yang bawah 2x dikurangin turunan dari yang bawah ini 2x plus 2 jadi kan 2 dikali yang atas x kuadrat minus 4x sama di sini, lalu yang bawah dikuadratkan sehingga menghasilkan di sini saya mengeluarkan juga ya duanya supaya menjadi lebih sederhana, ntar lebih gampang bisa dicoret. Nah, di sini seperti biasa tinggal dikurang-kurangkan, kita dapat di sini 2x pangkat 2 plus 4x min 10. Nah, di sini kita bisa kurangkan dengan 2, ini di atasnya dikeluarin 2. Di sini dikeluarin seperti ini 2 di sini. Terus dicoret dengan di sini. Jadi sininya 2 kurang. Nah, di sini kita menemukan kalau misalnya atas ini nggak ada faktornya, yang bawah ini min 1, tapi ketika dia min 1 y-nya itu sama dengan tak hingga, jadi dia itu titiknya min 1, tak hingga, dia itu infinity, kata lainnya dia itu infinity atau tak hingga di x sama dengan min 1. Oke, untuk yang gambar grafik untuk gambar grafik sendiri di sini saya mencari asimtot tegaknya tadi, karena tadi udah dapat min 1, infinity, jadi asimtot tegaknya itu dia di min 1. Nah, kita di sini mencari asimtot miring. Asimtot miring rumusnya itu y sama dengan ax plus b. Nah, a itu apa, b itu apa? Nah, ini di sini kita cari dulu a-nya. A itu sama dengan di sini rumusnya fungsi di per x. Jadi rumusnya di sini limit x mendekati plus minus tak hingga limit dari fx di sini dan per x. Jadi di sini bisa kita ngomong juga atau fx dikali x-nya itu kita ubah jadi super x dikali super x. Nah, di sini dikali super x. Jadi seperti ini. Dan ini
sudah kelihatan ya kalau seperti ini. X pangkat 2 ini 1, ini 2, setengah berarti jadi sama dengan A. Setengah jadi sama dengan A. Nah untuk yang B, rumusnya fx dikurangin A tadi dikali X. Jadi untuk rumus yang ini kan A, yang B sama dengan limit X mendekati plus minus tak hingga fx dikurangin AX. Nah di sini AX-nya kita sudah langsung AX di sini setengah kali X, jadi X per 2 dikali silang, yang bawah dikali, yang atas dikurang di sini, dan yang bawah ini masuk sini jadi 2, dan ini masuk sini jadi 2x kuadrat plus 2x. Nah yang bawah dikaliin 2 dikali 2x plus 2 jadi 4x plus 4 sini. Jadi di sini tinggal dikurangin seperti biasa, dikurang. Nah ini berubah jadi kurang, dan di sini nemu minus 4x plus 8 per 4x plus 4. Nah di sini kita yang pangkat x yang paling tinggi yaitu ini minus 4 per 4, yang berarti minus 1 yang bisa disederhanakan jadi minus 1 per 1. Jadi P itu bisa sama dengan minus 1. Nah karena jadi rumus asimtot itu, rumus asimtot miring itu Y sama dengan AX plus B, kita sudah dapat A sama B nya di sini setengah dan B nya minus 1. Jadi kita bisa dapat kalau Y itu asimtot miringnya Y sama dengan X per 2 min 1. Nah dengan bantuan asimtot tadi kita bisa menggambar garis pantu ini asimtot tegak Y sama dengan asimtot tegak tadi X sama dengan 1 di sini, dan untuk Y sama dengan X per 2 min 1 itu ada di sini. Jadi dia grafik kita tidak mungkin menyentuh asimtot itu, dan hanya semakin mendekati asimtot tersebut, garis asimtot tersebut. Dan seperti ini grafiknya. Sekian penjelasan saya, terima kasih.